Singkat saja rute kita malam hari ini, Romo ingin melihat beberapa kisah, setidaknya ada 3 kisah yang Romo ingin angkat, yang sudah familiar sebetulnya dengan kita. Yang pertama, Romo ingin mengulas kitab Kejadian. Yang kedua, Romo ingin mengajak Anda bertualang di kitab Nabi Hosea. Dan yang ketiga, Romo ingin mengajak Anda untuk melihat pengalaman kecewa dari atas salib di Golgota. Tapi sebelumnya mungkin saya cerita dulu ya. Kenapa Romo memilih tema ini malam hari ini? Karena rupa-rupanya satu pekan ini, entah kebetulan atau tidak, saya yakin sih nggak ada yang kebetulan ya, saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan. Karena tiba-tiba saja saya bertemu dengan banyak orang yang kecewa. Kecewa dengan hidupnya, kecewa dengan keluarganya, kecewa dengan anaknya. Kemarin itu ada beberapa anak didik saya di SMA Yosudarso Metro gagal masuk PTN. Kemarin kan pengumuman untuk PTN itu ya. Dan gagal lalu masih bisa tersenyum bersama teman yang berhasil. Di saat itu saya terenyuh ya, karena seluruh cita-cita yang anak ini impikan, dia ingin menjadi psikolog, dia ingin menjadi seorang pakar IT, itu harus sedikit tertunda karena tidak diterima di PTN. Tapi dia masih bisa tersenyum. Itu pengalaman pertama saya. Kemarin itu saya melihat, oh ternyata orang kalau kecewa, orang kalau merasa tidak baik-baik saja dalam hidupnya, masih bisa loh tersenyum. Dan mungkin itu sering kita lakukan, bukan? Mungkin Anda berpikir bahwa Pak Romo itu hidupnya bahagia gitu ya. Siapa yang bilang kita bahagia? Kita juga kesepian kadang-kadang. Tapi kita tetap bisa tersenyum, menertawakan kehidupan yang absurd ini kadang-kadang, yang penuh dengan rasa kecewa. Lalu saya punya perjumpaan juga di pekan yang sama dengan seorang sahabat yang meminta doa supaya kistanya dapat diangkat dengan baik, tapi rupa-rupanya keadaannya tidak siap untuk dioperasi sehingga harus menunda lagi, menunggu lagi. Dan saya tidak tahu ya apa yang temanku ini rasakan. Apa yang dia rasakan. Dalam proses penantian panjang yang juga menggetarkan hati karena ini operasi, harus berbaring di meja operasi yang dingin, kehilangan kesadaran untuk sejenak, tapi tiba-tiba dibatalkan. Sementara ancaman kistanya masih ada. Well, saya juga hari ini berjumpa dengan diriku sendiri, dengan diri saya sendiri yang ternyata juga ketika saya menyiapkan materi kekecewaan ini, saya juga melihat ternyata, oh Romo juga masih ada sedikit rasa kecewa. Sedikit ya, sedikit atau banyak? Kecewa dengan apa? Dengan mimpi-mimpi yang tidak bisa dicapai, mimpi-mimpi tentang sekolah, tentang guru, mimpi dan ambisi pribadi. Mungkin masih ada rasa ingin mengejar ambisi itu, tapi apa daya? Ada tanggung jawab yang lebih besar. Jadi teman-teman, pekan ini yang mau saya katakan adalah saya berjumpa dengan kisah kekecewaan, banyak sekali. Dan untuk itu saya mengundang Anda malam hari ini untuk berjumpa juga dengan hatimu. Apakah engkau hari ini, malam ini, mengalami kekecewaan? Mari kita lihat apa yang dikatakan kitab suci tentang kecewa. Ya, rupa-rupanya kecewa itu pertama-tama bisa jadi juga adalah pengalaman bukan hanya manusiawi, tapi juga pengalaman yang ilahi. Saya ajak Anda sekarang ke Taman Eden. Jadi di Taman Eden, tempat di mana manusia pertama tinggal dan sekaligus dia diciptakan dengan amat sangat baik. Kita melihat kisah kejatuhan manusia di taman yang sama itu dalam dosa, kan? Allah memberikan segala sesuatu, cintanya, kasihnya. Dia bilang, semua itu boleh kau makan kecuali buah dari pohon ini.
Dan Allah mengharapkan manusia itu taat. Tapi apa yang terjadi? Si ular datang berbisik, kalau kau makan buah ini kau tidak akan mati, kau akan menjadi seperti Allah. Tahu yang benar dan yang baik. Dan Hawa, Adam tergoda, dia jatuh dalam dosa, dan Anda bisa bayangkan ya. Anda bisa bayangkan. Memang para teolog mengatakan bahwa Allah tidak bisa berubah, dia tidak ada perasaan, karena Allah itu tidak bisa dipengaruhi oleh emosi-emosi manusia, karena dia ciptaan maha sempurna, dia makhluk yang maha sempurna, dia bukan ciptaan seperti kita. Jadi Anda bisa bayangkan reaksi Allah dalam kitab Kejadian, begitu personal kisahnya. Allah mencari Adam yang bersembunyi. Lihat ya, Anda ingat ya kisah itu ya. Adam sadar bahwa dia telanjang dan dia menjadi malu. Lalu Allah mencari Adam. Adam, di mana engkau? Adam menjawab, Tuhan, aku malu, aku telanjang, Tuhan. Menarik ini, menarik. Kisah ini menggambarkan bahwa ternyata pengalaman jauh dari ideal itu juga menjadi kodrat manusia sejak penciptaan. Kita diciptakan dengan amat sangat baik, tapi kita memilih untuk menjauh dari kodrat yang amat sangat baik itu. Jadi kalau Anda kecewa, mungkin ini sedikit penghiburan untuk kita. Kalau Anda merasakan kekecewaan, halo, Anda bukan manusia yang pertama dan yang terakhir yang akan merasakan kecewa itu. Kecewa itu sudah ada sejak Adam dan Hawa. Sudah kodrat kita bergulat dengan rasa kecewa, sudah kodrat kita bergulat dengan perasaan dikecewakan. Lebih jauh, saya sekarang ajak Anda ke kitab Nabi Hosea. Kalau sempat bacalah kitab Nabi Hosea itu. Hosea salah satu nabi kecil yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Allah pada bangsa Israel. Anda tahu Hosea itu nabi yang diutus Tuhan untuk memperingatkan Israel, jangan menyembah berhala. Akulah Tuhan Allahmu. Bagi budaya Yahudi yang mengikat mereka menjadi bangsa terpilih adalah janji antara Allah dengan Israel ketika Allah bersabda, Shema Israel, dengar Israel, aku akan menjadi Tuhan Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Ikatan janji itu tidak pernah pupus, ya kan? Tapi sayangnya Israel memilih menjauh dari Tuhan. Israel memilih mengecewakan Tuhan dengan menyembah berhala. Maka diutuslah Nabi Hosea untuk mengingatkan mereka. Nah, Hosea itu disuruh menikah dengan perempuan sundal, dengan seorang prostitute, dengan seorang perempuan yang nakal, yang tiap malam itu berganti-ganti laki-laki. Jadi dikatakan bahwa Hosea itu tiap pagi harus menjemput istrinya di rumah pria-pria lain. Aduh. Anda bisa bayangkan ya. Dan itu perintah Tuhan untuk menikahi wanita semacam itu. Dan Tuhan bilang, Hosea, kau kecewa tidak? Hosea bilang, ya gimana ini istriku? Dia tidur dengan tiap laki-laki. Tiap malam ganti. Jadi Tuhan bilang, Hosea, seperti itulah kecewanya hatiku melihat Israel, kekasihku, umat pilihanku, yang bersundal dengan para dewa-dewi yang kosong saja. Mereka bukan ilah-ilah yang hidup. Akulah Tuhan Allah yang hidup, kata Allah Israel, kata Yahweh. Jadi Anda bisa lihat ya, Allah sengaja memanfaatkan pengalaman kekecewaan ini untuk menunjukkan kasih-Nya pada manusia. Jadi kalau poin pertama di Taman Eden, itu kita belajar tentang Allah yang walaupun kecewa, dia berusaha mencari manusia. Hei, Adam, di mana engkau? Nanti di kitab Hosea kita melihat representasi perjalanan iman bangsa Israel yang jatuh bangun. Mereka itu kan kadang setia, kadang nggak setia, kadang sangat saleh, tapi kadang juga berdosa luar biasa. Orang-orang Israel,
melambangkan perjalanan hidup kita. Jatuh bangun juga mengasihi Allah. Tapi sekali lagi Allah mengatakan apa? Hai Hosea, lebih lagi aku kecewa dengan umatku yang telah bersundal dengan berhala-berhala asing. Gitu ya. Indah sekali, indah sekali. Rupa-rupanya dari dua kitab pertama yang Romo sebut, kitab Kejadian dan kitab Hosea, kita belajar sesuatu. Kita belajar bahwa ternyata Allah juga punya kerinduan agar kita setia, agar kita mencintai Dia, agar kita tahu di mana sukacita kita yang sejati. Seringkali kita menjadi kecewa karena kita nggak tahu sukacita kita yang sejati itu ada di mana. Kadang-kadang kita menjadi kecewa karena saya memilih jalan yang ini dan harus yang ini. Karena saya merencanakan plan yang ini dan harus plan yang ini baru sempurna. Tapi kalau tidak terjadi sesuai rancangan dan kehendakku, aku lalu akan terluka. Kita seringkali kecewa karena berekspektasi terlalu tinggi dan atau kita seringkali terlalu percaya diri pada rancangan-rancanganku sendiri. Padahal dalam hidup banyak hal tidak tertebak, bukan? Dalam hidup banyak hal kita harus gumuli dengan meraba-raba, bukan? Dan pada saat kita jatuh dalam ketidakpastian, di situ kita menjadi kecewa dengan diri sendiri. Saya katakan padamu sahabatku, carilah sumber bahagia yang sejati. Bukan dari pertama-tama pencapaianmu, bukan dari prestasimu, bukan dari rancangan-rancanganmu yang hebat-hebat itu, tapi kembali pada suara yang sama, yang berkata di Taman Eden itu, kuberikan ruahku, nafasku padamu. Kuberikan cintaku padamu, walaupun kau tidak setia, sama seperti istri Hosea tidak setia. Aku tetap mencari engkau, aku tetap menjemput engkau. Jadi pengalaman kecewa pada level spiritual itu bisa menjadi pengalaman perjumpaan yang luar biasa mendalam dengan Tuhan. Dan disinilah kontribusi iman Kristiani bermain. Justru dalam situasi yang tidak baik-baik saja, ketika Anda bahkan meragukan diri Anda diundang untuk melebarkan pandangan, membuka mata hati, membuka mata batin, dan Tuhan undang Anda untuk apa? Percaya saja, jangan takut. Lalu Romo, itu kan termasuk apa? Pengharapan palsu, Romo, jangan-jangan. Halo, temanku. Kalau engkau percaya tanpa dasar, mungkin itulah yang disebut iman. Apa bedanya iman dengan harapan palsu? Iman adalah keputusan ketika engkau menyerahkan segalanya pada Allah, tapi tetap dengan sadar engkau mengusahakan yang terbaik. Sementara harapan palsu, engkau bersandar, engkau mungkin berusaha berkeringat, tapi engkau bersandar pada rencanamu. Itu harapan palsu. Dan itu akan lebih mengecewakan kita. Maka teman-teman, untuk engkau yang bergulat dengan rasa kecewa, sebagaimana saya juga sering bergulat dengan rasa kecewa, mungkin baik kalau malam ini kita mengingatkan diri kita untuk mengakarkan diri pada bahagia yang sejati. Untuk mengakarkan diri pada Dia yang meminta kita untuk percaya bahkan ketika tidak ada jaminan, bahkan ketika semua kalkulasi dunia itu mengatakan hal yang sebaliknya. Bahkan ketika engkau meragukan dirimu sendiri. Itu dua inspirasi yang menurut saya mendalam kalau kita baca kitab Kejadian, kejatuhan Adam dan Hawa dan Allah yang terus setia mencari mereka, dan juga yang tadi direpresentasikan oleh istri Hosea yang bersundal dengan banyak pria lain. Lalu yang ketiga, sebelum kita nanti kalau ada tanya jawab kita bisa saling memperkaya atau saling sharing. Yang ketiga, saya ingin ajak Anda untuk lari ke Injil Yohanes bab 19, seluruh peristiwa di Golgota. Apakah
Anda familiar dengan teriakan Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Anda familiar dengan itu? Pasti Anda ingat ya, Eloi, Eloi. Artinya apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan? Bagi banyak orang yang belum mengenal tradisi Yahudi, mungkin teriakan itu dianggap, lihat, dia memanggil Bapa di surga, lihat, dia putus asa. Mengapa Allah meninggalkan aku? Dan kadang-kadang rasa kecewa membawa kita memang pada pengalaman eksistensial yang luar biasa pahit. Saya menemani beberapa teman yang depresi karena hidupnya memang sangat pahit. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya berada dalam posisi teman ini. Ada teman yang depresi karena anak semata wayangnya dipanggil Tuhan karena sakit. Ada yang ditinggal suami dengan begitu tiba-tiba. Ada yang ditinggal istri dengan begitu mendadak. Ada yang harus melihat pasangannya berselingkuh di depan mata. Pengalaman-pengalaman traumatik yang luar biasa pahit sekali. Dan pada momen-momen itu, mungkin kita akan berteriak juga yang sama. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi bagi mereka, orang Yahudi yang kenal betul tradisi kitab suci, mereka tahu benar bahwa Yesus tidak sedang mengeluh. Yesus sedang mengutip Mazmur 22. Buka saja Mazmur 22. Mazmur 22 itu memang pertamanya adalah bagian ratapan, tapi selalu ditutup dengan pujian kepada Allah. Anda baca Mazmur 22. Mazmur 22 itu berkisah tentang pujian tentang Allah yang menyelamatkan. Jadi ketika Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, sesuai dengan tradisi Yahudi, dia mengulangi doa-doa itu. Doa Mazmur yang diucapkan hanya bagian awal. Padahal yang dimaksudkan adalah keseluruhan Mazmur. Maka secara tidak langsung orang Yahudi mengerti bahwa Yesus sedang memuji Tuhan. Anda bisa bayangkan dalam peristiwa ditinggalkan oleh para muridnya, dipaku, penderitaan luar biasa. Walaupun bibirnya mengatakan, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan daku, dia menyatir seluruh isi Mazmur 22 yang berakhir dengan Tuhan Sang Penyelamat. Allahkulah pertolonganku. Jadi jangan pernah Anda berpikir bahwa teriakan Yesus Eloi Eloi lama sabachthani adalah teriakan putus asa. No, Yesus berdamai dengan rasa kecewanya. Yesus menerima penderitaannya. Yesus tahu benar bahwa jalannya untuk keselamatan. Oh, dia maha kuasa. Saya katakan bolak-balik dia bisa kayak Thanos, petik jari lalu manusia selamat. Tapi dia tidak lakukan itu. Karena dia tahu, hanya dengan jalan penderitaan, manusia sepanjang sejarah akan tahu bahwa penderitaan itu tidak sia-sia. Penderitaan bisa mendatangkan rahmat dan sukacita. Aneh ya, aneh. Tapi itu yang dipilih Yesus. Maka teman-teman yang diberkati Tuhan, kalau Anda sedang merasa kecewa hari ini, buka Mazmur 22 yuk. Baca yuk. Saya undang Anda untuk baca Mazmur 22 malam hari ini. Saya akan cari dulu. Mazmur 22, indah sekali ini. Ya, Mazmur 22. Saya sedang membuka Alkitab Sabda. Teman-teman nanti bisa sembari membaca, sembari merenungkan bagaimana Tuhan itu berkarya mengubah kekecewaan menjadi tiang pengharapan. Oke, teman-teman, sebagai penutup, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, Anda bisa persiapkan dulu Mazmur 22, kita baca bersama-sama. Saya akan share screen. Semoga bisa terlihat ya. Baik.
Saya besarkan dulu. Bisa terlihatkah, teman-teman? Bisa, Terlihat Romo. ya? Oke. Bisa, cuma Dalam kecil. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mazmur 22. Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tapi aku ini ular dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya? Luar biasa ya. Rentetan ayat ini menggambarkan penyalipan Yesus. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengurumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton. Mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Semua nubuatan perjanjian lama yang luar biasa ini terpenuhi dalam kisah sengsara Yesus, bukan? Semuanya. Maka banyak ahli merasa kaget. Mengapa nubuatan yang ribuan tahun sebelum Yesus sudah ada dan dengan jelas bisa menggambarkan peristiwa penyalipan dan peristiwa penyelamatan. Dan Yesus dengan sengaja merujuk Mazmur ini. Kalau Anda lihat kisah penyalipan itu setara, separalel dengan apa yang dibuatkan dalam kisah Mazmur ini. Kita lanjutkan ayat 21. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Mulai dari sini, alamat pujian akan mulai masuk. Kalau tadi separuh pertama isinya keluhan dan nubuatan tentang penyalipan, ini yang seringkali luput ketika kita menafsirkan Eloi Eloi lama sabachthani. Karena rupanya Mazmur ini tidak berakhir dengan apa? Dengan keluhan. Mazmur ini berakhir dengan pujian mulai dari ayat 23 itu. Karena engkau, sebab ayat 24, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di hadapan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Lihat, berapa kali kata memuji-muji itu diulangi di bagian akhir ini. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, lihat,
Bagaimana mungkin orang yang begitu menderita di awal tiba-tiba berkisah tentang Allah yang adalah sumber pertolongan, bahwa Tuhan akan disembah, bahwa Tuhan adalah pemilik kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi, di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Lihat, ini menarik sekali. Rupanya orang yang sengsara ini tidak berhenti pada kesengsaraan dan kekecewaannya. Dia melemparkan pandangannya jauh ke depan. Dia bahkan bercerita tentang anak cucu yang akan menyembah Tuhan dan anak cucu yang akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, bahkan satu bangsa yang nanti akan lahir di depan, mungkin bangsa Indonesia juga masuk di situ, sebab ia telah melakukannya. Melakukan apa? Keselamatan. Jadi saudara-saudara, apa yang mau katakan? Jadi kalau Anda menafsirkan kitab suci, menafsirkan kisah Yesus yang berteriak dari atas salib, Eloi, Eloi lama sabatani, kita sebetulnya sedang menangkap bukan kekecewaan Yesus. Yes, mungkin Yesus kecewa karena dia juga manusia seperti kita, tapi dia tidak menjadikan kekecewaan itu alasan untuk berputus asa. Dia gunakan kekecewaan itu untuk melemparkan dirinya ke depan. Indah ya? Indah, indah. Maka pesan Romo pada Anda yang terakhir. Saudara, hidup kita belum selesai pada saat ini. Ya bukan? Masih ada banyak kesempatan yang Tuhan akan berikan pada orang-orang yang kecewa. Yang penting kita setia melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, saya tahu ini hanya mungkin kata-kata penghiburan yang tidak ada maknanya bagi Anda, tapi minimal itu yang Romo alami. Bedanya orang beriman Kristiani dan tidak beriman Kristiani ketika menghadapi kekecewaan adalah ya tadi, kita bisa menghadapinya dengan iman. Kita bisa tetap percaya walau tanpa jaminan. Kita bisa tetap memilih melampaui kekecewaan kita, melemparkan diri kita ke masa yang datang karena kita tahu hidup tidak selesai sekarang. Selamat bergumul dalam kekecewaanmu. Jadikan kekecewaanmu kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan. Adam, Adam, di mana engkau? Berjumpa dengan Nabi Hosea. Hosea, Hosea, di mana istrimu? Dan saya yakin Tuhan punya banyak berkat untukmu. Kalau engkau mau memeluk kekecewaanmu dengan iman. Tuhan memberkatimu, teman-teman. Kalau ada pertanyaan 1-2, Romo beri waktu. Silakan, tak kembalikan ke moderator. Atau ada yang mau sharing, boleh juga. Oh, 70 orang hari ini, hai. Banyak sekali. Baik, silakan yang mau sharing atau mau bertanya apapun, silakan. Semoga pengajaran Romo malam hari ini tidak terlalu rumit ya. Ini Romo lebih sharing apa yang Romo rasakan belakangan ini. Silakan. Kalau tidak ada, kita tutup doa. Singkat saja pengajaran kita. Cukup ya? Baik. Teman-teman, 3 poinnya hari ini yang bisa Anda bawa pulang. 1, kekecewaan itu sudah ada sejak. Ini bagian dari realitas kita menjadi manusia. Bukan Anda yang orang pertama kecewa kan? Adam dan Hawa sudah lebih dulu mengecewakan Tuhan. Ya kan? Dengan jatuh dalam dosa. Maka kalau Anda merasa kecewa atau ketika Anda mengecewakan orang lain, well, tandanya Anda masih manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kekecewaan bisa menjadi sarana untuk berjumpa dengan Tuhan.
Kekecewaan tidak perlu tinggal seperti apa aliran air mata atau seperti rasa tertusuk yang tidak bisa dijelaskan. Oh ya, itu pasti dialami. Tapi kekecewaan juga bisa menjadi momen rahmat kalau kita mau memeluknya dalam iman. Caranya bagaimana? Seperti Yesus menggunakan Mazmur 22. Ketika dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabatani, dia tidak sedang merayakan kekecewaannya. Dia menerima kekecewaannya sebagai bagian batu pijakan untuk melihat masa depan. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Ya, tetap berjuang. Tetap berjuang. Saya tahu mungkin berat, mungkin banyak tantangan, tapi itu gunanya gereja. Kita berjalan bersama-sama. Anda kan tidak sendirian, ya. Maka perlu kadang-kadang keluar dari kamar, perlu keluar dan berjumpa dengan orang-orang beriman yang lain. Perlu untuk mengatakan, "Hei, aku butuh doamu. Doakan aku dong. Hei, aku butuh teman untuk mendengarkan." Anda tidak sendirian. Tuhan bekerja dalam banyak jalan karena hidupmu tidak selesai hari ini. Oke? Oh, Bu Elisa, saya baru mau menutup dengan doa. Oh. Maaf, masih boleh tanya, Romo? Ya, sure. Singkat. Ya, saya ingin mohon tips dari Romo. Karena kalau dalam berdoa itu kan kita diajarkan untuk punya iman yang berharap bahwa doa kita akan terkabul gitu, Romo. Tapi di satu sisi lain, kita juga berserah kepada Tuhan. Nah, jadi bagaimana posisi hati kita itu supaya kita tetap beriman teguh, percaya, tapi juga di sisi lain siap-siap kalau dalam tanda petik doa kita dijawab dengan cara yang lain supaya nggak baper gitu, Romo. Terima kasih. Doanya kayak Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus itu loh. Paling sederhana itu. Tuhan, jadikan aku bola untukmu. Kalau Tuhan senang dengan permohonanku, mainkanlah aku. Tapi kalau Tuhan bosan tendang, saya juga nggak apa-apa Tuhan. Yang penting aku pernah berjumpa denganmu dari hati ke hati. Well, tidak perlu kecewa, kita boleh minta seperti anak kecil, maka tidak perlu terlalu banyak berpikir apakah kita akan dikabulkan atau tidak doa kita. Boleh berharap, tapi jangan banyak kecewa. Karena apa? Karena Anda itu bola. Apalagi kalau Anda bentuknya seperti saya, yang betul-betul literally mirip bola, Anda, Anda harus siap itu untuk menghadapi segala sesuatu. Jadi tiap kali saya minta sesuatu pada Tuhan, tentu saya minta dengan iman percaya, tapi di batin saya juga tahu bahwa saya bola. Tuhan mau gunakan saya kemana? Silakan, feel free Tuhan. Yang penting Tuhan senang, Tuhan bahagia, saya juga akan bahagia. Jadi kebahagiaannya bukan terletak pada apakah doa saya terkabul atau tidak. Tuhan, saya minta dong Tuhan, 2 minggu dari sekarang perut saya kotak-kotak Tuhan, six pack. Well, tentu dengan iman percaya ya, tapi yang membahagiakan saya bukan karena perut saya lalu 2 minggu lagi jadi six pack gitu ya, bukan. Bahwa kalau ternyata perut saya six pack itu 2 minggu lagi secara ajaib gitu ya, tiba-tiba saya bangun, udah six pack perutnya. Dan kalau itu membawa kemuliaan nama Tuhan yang lebih besar, itu yang membuat saya bahagia. Jadi bahagianya bukan karena doa saya terkabul, oke? Doanya adalah Tuhan, semoga kalau doa saya terkabul dan boleh membawa kemuliaan bagi namamu yang lebih besar, boleh dong saya berbahagia. Tapi kalau ternyata kemuliaan Tuhan harus dinyatakan lewat tidak terkabulnya doa saya, puji Tuhan juga. Yang penting nama Tuhan dimuliakan. Suka-suka Tuhan. Gitu ya. Itu paling enak itu. Apakah jelaskah, Ibu Elvisa? Jelas, indah sekali. Makasih, Romo. Thank you. Wah, mulai banyak pertanyaan. Saya tadi udah mau doa penutup. Ibu Suparti, apakah rasa kecewa itu tanda kurang percaya pada Tuhan, Romo? Tidak.
Tadi Romo katakan apa? Rasa kecewa itu normal. Normal sekali rasa kecewa itu. Manusia pertama itu sudah mengecewakan orang itu, mengecewakan Tuhan juga kan. Jadi apa? Itu bagian dari kodrat kita, mengecewakan orang atau dikecewakan orang. Jadi tidak melulu satu tanda kurang percaya pada Tuhan. Karena apa? Nanti kalau Anda mengatakan selalu itu rasa kurang percaya pada Tuhan, buktinya banyak orang-orang yang juga percaya pada Tuhan dan mengecewakan kita. Contohnya, pasangan Anda. Pasangan Anda itu berapa kali mengecewakan Anda. Tapi toh dia juga orang percaya dan Anda juga percaya pada Tuhan, bukan? Kadang-kadang yang kita butuhkan adalah apa? Yang kita butuhkan itu ini loh, pengertian manusiawi, kebijaksanaan manusiawi. Dalam relasi kita seringkali dikecewakan dan mengecewakan karena kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Anda harus ingat bahwa a good enough person is already a good person. Orang yang sudah cukup baik, itu orang baik. Tapi ada kalanya kita menuntut pasangan menjadi Superman atau Wonder Woman yang keren, yang bisa segalanya, yang bisa mengerti Anda bahkan tanpa kata-kata. Dia bisa mengerti isi hatimu. Padahal kan pasangan Anda bukan dukun. Gitu ya. Jadi jangan harapkan yang terlalu tinggi bagi orang-orang yang kita cintai. Cintailah bukan karena mereka kuat, hebat, tangguh. Cintailah karena dia punya kelemahan. Cintailah karena dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dirimu yang selalu butuh extra care, handle with care. Nah, cinta yang macam itu yang kita kenal sebagai cinta agape. Cinta ilahi yang memberi diri terus-menerus. Nah, semoga membantu ya. Jadi belum tentu rasa kecewa itu tanda kurang percaya pada Tuhan. Nah, Ibu Yeni bertanya, bagaimana menyikapi kekecewaan yang datang terus-menerus oleh orang yang sama? Terkadang sudah waras ngadepinnya, tapi lelah juga akhirnya. Kok orangnya tidak berubah? Apakah kurang doa, Romo? Bisa jadi Anda kurang mendoakan, bisa jadi Anda kurang mengingatkan, bisa jadi kualitas komunikasimu, karena ada orang-orang yang demi sopan santun memilih untuk diam. Sehingga orang yang kita anggap bermasalah tidak tahu bahwa dia itu punya masalah. Betul? Betul? Right? Mungkin kualitas komunikasi Anda. Maka saya katakan pada orang-orang yang berkeluarga, ngomong dong, ngomong. Omong. Kalau semua dipendam, amsyong semuanya nanti. Harus berani omong. Terutama dalam mengkomunikasikan rasa kecewa. Kadang demi sopan santun kita nggak enakan, lalu kita makan hati sendiri. Padahal Anda bisa dengan elegan mengutarakan rasa kecewa Anda. Papa, Mama kecewa karena kemarin itu Papa mengingkari janji untuk makan malam bersama, tapi Mama mencoba mengerti apa yang terjadi dengan Papa. Papa mungkin sibuk, Papa mungkin punya sesuatu yang tidak terduga, dan belum sempat. Jadi Mama berusaha mengerti. Tapi mungkin Papa punya penjelasan yang baik. Wah, itu kayak enak sekali pola komunikasinya itu. Ya kan? Tanpa harus marah-marah, tanpa harus ngegas gitu ya. Menyampaikan rasa kecewa kita pada pasangan. Jadi bukan pertama-tama kurang doa sebetulnya. Seringkali di level manusiawi, rasa kecewa dan mengecewakan orang lain itu lahir dari kurangnya komunikasi. Kita itu kalau sudah dekat, menganggap sudah kenal, padahal belum tentu. Bahkan mereka yang sudah suami istri yang tidurnya sudah damping-dampingan, yang bunyi nada dasar kentutnya do sama dengan C itu Anda tahu, itu belum tentu Anda kenal seluruhnya. Makanya dalam masa pandemi banyak keluarga-keluarga, pasangan-pasangan, terutama pasangan muda, itu termehek-mehek karena mereka tidak bisa keluar toh.
Mereka tidak bisa keluar dari rumah, mereka harus tinggal, mereka seolah-olah berjumpa lagi dengan sisi-sisi gelap yang sebelumnya tidak diketahui. Gitu. Maka, kalau tidak mau kecewa, latihan berkomunikasi. Kalau sudah mengecewakan, latihan untuk meminta maaf. Kalau sudah mengecewakan, latihan untuk memberi maaf juga. Kalau sudah dikecewakan. Dan semua hanya mungkin kalau Anda punya hidup manusiawi yang sehat dan hidup spiritual yang mendalam. Itu pesannya. Jadi, kalau Anda merasa kecewa dengan orang-orang tertentu, tarik nafas dalam 3 kali. Lalu komunikasikan baik-baik. Itu akan mengubah banyak hal. Seringkali kita marah tanpa alasan. Padahal kalau Anda tarik nafas dalam 3 kali saja, lalu lebih bagus lagi kalau Anda sambil mengangkat tangan seperti ini. 3 kali, itu biasanya pikiran Anda akan lebih jernih. Ya, dan itu bisa jadi kode untuk pasangan Anda. Jadi kalau Anda lagi sedang bergulat dengan emosi, jadi kalau sudah pasangan Anda sudah lihat, dia sudah tarik napas dalam, dia sudah angkat tangan, wah kabur dulu. Jadi pola komunikasi manusiawi itu juga harus diperhatikan. Itu ya jawabannya ya, semoga membantu. Thank you.